Hai guys, balik lagi di channel YouTube Bidan Isna. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semuanya sehat ya. Di video kali ini kita akan bahas sudah pakai KB, sudah pakai suntik, sudah pakai kondom. Pokoknya intinya sudah pakai KB, tapi kok masih bisa hamil. Kenapa gitu? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi, alat kontrasepsi itu memiliki efektivitas yang berbeda-beda. Alat kontrasepsi itu tidak bisa menjamin 100% tidak terjadi kehamilan. Pasti ada persen kegagalannya meskipun itu hanya kecil. Penyebab kebobolan KB itu bisa banyak macam. Yang pertama, karena efektivitas KB itu berbeda-beda. Contohnya, kalau kita pakai KB suntik, itu efektivitasnya sekitar 90-95%. Jadi, ada persen kegagalannya sekitar 5%. Kemudian kalau kita pakai implan, itu efektivitasnya antara 90 hingga 98%. Ada 2% itu kemungkinannya untuk gagal. Dan kalau KB pil itu efektivitasnya sekitar 80 hingga 90%. Ada 10%-nya itu bisa saja gagal. Kalau KB kondom itu antara 70 hingga 85%. Jadi ada 15%-nya itu kegagalan. Kemudian KB IUD, efektivitasnya juga sekitar 90 hingga 95%. Ada kemungkinan gagalnya sekitar 5%. Kemudian penyebab yang kedua, telat kunjungan ulang. Contohnya KB suntik 3 bulan. KB suntik 3 bulan itu kita tidak bisa membuat efektivitas 3 bulan penuh, tetapi harus dimajukan 11 minggu atau 3 bulan kurang seminggu. Kalau dipaskan 3 bulan 12 minggu, dikhawatirkan efektivitas atau cara kerjanya obat atau kadar obat di dalam tubuh itu sudah mulai menurun sehingga bisa terjadi ovulasi dan bisa terjadi kehamilan. Nah, jadinya biasanya kalau kita kunjungan suntik ke bidan itu kan dikasih jadwal kunjungan ya. Nah, jadwal kunjungan itu biasanya hitungannya 11 minggu. Penyebab lainnya bisa saja lupa. Contohnya kalau KB pil. KB pil itu harus diminum setiap hari di jam yang sama. Nggak bisa diminum kayak hari ini pagi, besok siang, besok malam. Itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan diminumnya pagi ya pagi terus. Kalau awalnya minum siang ya siang terus. Kalau awalnya minum malam ya malam terus kayak gitu. Contohnya kalau minum pil KB itu sebaiknya di jam yang sama. Contohnya waktu pas kita minum itu jam 9 malam, ya besok harinya itu jam 9 malam. Jangan tadinya minum jam 9 terus karena lupa jadi nggak inget lagi jamnya gitu kan. Nah, inilah yang membuat kegagalan KB karena tidak konsisten, tidak pas dalam meminum pil KB. Kemudian penyebab selanjutnya tidak sadar sudah hamil sebelum ber-KB. Ini banyak sekali dialami oleh ibu-ibu yang pasang susuk, pasang implan gitu ya. Dia tidak tahu kalau dirinya itu sudah hamil, kemudian dia baru pasang implan. Ya tetap saja terjadi kehamilan kayak gitu. Jadi dipastikan ketika kita mau menggunakan KB itu dipastikan memang benar-benar belum hamil. Kalau misalkan kita sudah hamil terus baru pakai KB ya itu percuma seperti itu. Kemudian kalau yang KB-nya IUD bisa saja disebabkan karena posisinya IUD ini tidak tepat. Tangan IUD yang seperti T itu harusnya menutupi tuba falopi kanan dan tuba falopi kiri gitu ya. Tapi kalau misalkan posisi IUD ini miring, tidak bisa menutup tuba falopi, ini bisa juga sel sperma masuk ke sana dan bertemu sel telur, akhirnya terjadi kehamilan. Nah, kalau misalkan kondom, ini sering banget penyebab kegagalannya itu karena kebocoran. Sebelum menggunakan kondom, itu sebaiknya memang dicek dulu tanggal kadaluarsanya, terus ada robekan atau enggak, kayak gitu kan. Terus kalau pakai kondom, itu memang harus dipakai sebelum penetrasi. Kalau misalkan dia sudah penetrasi, kemudian dicabut lagi, baru dipakai kondom sebelum keluar, takutnya sudah ada sel sperma yang keluar saat penetrasi yang pertama kali tadi, sehingga bisa saja terjadi kehamilan. Jadi guys, intinya alat kontrasepsi itu tidak bisa melindungi 100%. Jadi tetap ada kemungkinan kegagalannya, bisa itu 5%, bisa itu 1% gitu kan. Nah itu tetap aja ada kegagalannya. Oleh karena itu, sebelum pakai KB,
memang harus benar-benar dicek, dipastikan kalau kita itu nggak hamil. Terus selanjutnya kita harus patuh pada kunjungan. Misalkan kunjungannya tanggal 5 ya tanggal 5 harus kunjungan. Tapi kalau misalkan kita nggak patuh sama kunjungan, telat seminggu, telat 2 minggu, telat sebulan, misalkan gitu, bisa saja terjadi kehamilan. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.